Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Mansur kelas 10 IPA. Nah, di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika ya dengan materi instrumen pengukuran ya. Jadi atau alat ukurnya. Nah, di sini alat ukur yang kita bahas lebih ke alat ukur panjang terlebih dahulu. Karena alat ukur sendiri itu ada banyak sekali ya. Jadi ada yang bisa mengukur waktu, panjang, kemudian massa, suhu, dan seterusnya. Oke, jadi kita langsung aja. Sebelum kita masuk ke alat ukurnya, nah kita kan sudah tahu bahwa pengukuran itu merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Contoh ya, mengukur panjang dengan penggaris ya. Itu merupakan pengukuran panjang dengan alat ukur penggaris. Satuannya apa? Ya, cm. Nah, kemudian sebelum kita beranjak ke alat ukur sendiri, kita harus perhatikan hal-hal yang ada di dalam pengukuran itu sendiri ya. Jadi di dalam pengukuran itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketelitian ya, atau disebutnya dengan presisi. Nah, presisi sendiri itu merupakan derajat kedekatan kesamaan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang ya. Jadi apa? Kata kuncinya adalah derajat kesamaan hasil ya. Jadi hasilnya itu dicari yang samanya itu paling banyak ya, kesamaan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang. Jadi pengukuran itu enggak cuma satu kali, jadi diukur dua kali. Misalkan kalian mengukur panjang meja, ngukurnya enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Nah, tergantung kalian mengukurnya. Nah, sebagai contoh, nah di sini Adit ya melakukan pengukuran panjang kayu ya secara berulang ya. Jadi kayu, kemudian Adit mengukurnya dengan penggaris, kemudian diperoleh hasil ya. Jadi pengukurannya berulang, diperoleh hasil 5,3 cm, kemudian pengukuran kedua 5,4, ketiganya 5,6, keempatnya adalah 5,8. Nah, sedangkan ya temannya lagi bernama Zeri, dia memperoleh hasil pengukuran ya sama, bendanya sama, mendapatkan hasil 5,4 cm, kemudian 5,5 cm, 5,5 cm, dan 5,4 cm. Nah, kira-kira yang lebih presisi mana, yang lebih teliti mana? Dilihat dari pengertian sendiri ya. Tentunya pengukuran yang dilakukan oleh si Zeri ya. Jadi lebih presisi. Karena apa? Karena apa? Kedekatan kesamaan hasil pengukuran. Nah, kalau di Adit ini pengukurannya selalu menghasilkan yang berbeda-beda ya, 5,3, 4, 5, enggak ada yang sama. Sedangkan si Zeri ya, dia ada yang sama, 5,5 dengan 5,5, kemudian 5,4 dan 5,4. Jadi dapat dikatakan bahwa si Zeri ini lebih presisi. Kemudian hal yang kedua yang kita perlu perhatikan dalam pengukuran itu adalah ketepatan atau akurasi. Nah, akurasi sendiri merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran terhadap harga sebenarnya. Nah, misal nih ya. Nah, kita sudah ketahui ya bahwa massa jenis air ya, itu sudah pasti. Massa jenis air sudah diteliti para ilmuwan, sudah ditetapkan bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik ya. Namun dalam hal ini Anton dan juga Rumi ya, dia melakukan percobaan untuk mengukur massa jenis air. Apa benar sih massa jenis air segitu? Nah, kemudian mereka melakukan percobaan. Nah, ternyata ya si Anton ini memperoleh hasil 1004 kg per meter kubik, sedangkan Rumi ya dia itu memperoleh hasil 1002 kg per meter kubik ya. Kira-kira yang lebih akurat mana? Yang lebih tepat yang mana? Oke, tentunya yang lebih tepat adalah yang percobaan yang dilakukan oleh Rumi ya, karena dia mendekati hasil yang sebenarnya yaitu 1000 ya. Kalau Anton
gapnya, jaraknya itu terlalu besar. Nah, jadi dalam hal ini si Rumi itu lebih akurat. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan ya, yang ketiga adalah sensitivitas atau kepekaan. Nah, jadi sensitivitas atau kepekaan itu lebih ke alat ukur yang kita gunakan ya. Jadi merupakan kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi ya. Nah, jadi seberapa baik alat ukur itu ya. Oke, misalkan ya mengukur berat sepotong kawat ya dengan timbangan digital ya. Ini timbangan digital. Nah, itu akan lebih peka dibanding dengan timbangan pegas ya, atau timbangan yang manual seperti itu ya. Karena keterbacaan timbangan digital itu lebih tinggi dibanding timbangan pegas. Oke. Jadi untuk alat timbangan yang digital itu lebih sensitif. Ketika kalian berikan berat lebih sedikit, maka di monitor digitalnya itu pasti sudah ada perubahan. Tetapi kalau timbangan pegas kalian tambahkan beratnya sedikit, ya ada kalanya mungkin masanya atau beratnya itu tidak bertambah ya, karena dalam hal ini timbangan digital itu lebih sensitif. Nah, kemudian ada hal lagi dalam pengukuran, yaitu ada yang namanya ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kita tahu ya, pada setiap pengukuran ada satu fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat ya. Nah, jadi ketidakpastian itu muncul dari berbagai faktor. Nah, diantaranya mungkin keterbatasan ketepatan setiap alat ukur ya, kemudian ketidakmampuan membaca instrumen dari seseorang itu, kemudian ada hal-hal gangguan. Nah, jadi tidak ada pengukuran yang benar-benar pasti ya, atau benar-benar mutlak seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, kita mengukur suatu benda, katakanlah ini adalah kayu ya, balok kayu, diukur dengan mistar. Nah, di sini kan terlihat panjangnya berapa ini? 15, berapa ini? 5,6 1 2 3 4 5 6. Nah, 15,6, tapi 15,6-nya lebih. Tapi enggak sampai 15,7. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita harus teliti dulu alat ukur yang kita gunakan. Nah, misalkan mistar ini dia itu dapat membaca ya yang paling kecil ya, atau skala terkecilnya ya, jadi jarak antara dua garis ini ya, itu paling kecil itu kan 1 mm. Nah, kemudian kita juga harus tahu ketidakpastian pengukuran, di mana ketidakpastian pengukuran, nah itu nilainya adalah setengah dikalikan skala terkecil, jadi setengahnya dari 1 mm yaitu 0,5 mm, atau kalau kita ubah ke dalam satuan cm adalah 0,05 cm. Nah, kemudian kita lihat pengukuran ini merupakan pengukuran yang cuma sekali saja ya. Jadi pengukuran itu sebenarnya ada dua macam. Ada pengukuran yang sekali ya, kemudian ada yang pengukuran yang berulang ya. Nah, kemudian hasil pengukuran itu dituliskan dengan simbol ya, X ini ya, hasil pengukuran sama dengan X0 plus minus delta X, di mana delta X tadi apa? Ketidakpastian pengukuran. Jadi nanti hasilnya kemudian plus minus delta X-nya. Jadi X tadi hasil pengukuran, kemudian X0 ini hasil pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya ya. Kemudian delta X itu adalah ketidakpastian pengukuran. Maka dapat dikatakan untuk dalam hal ini ya, hasil pengukurannya adalah seperti ini, kita tuliskan X sama dengan X0 plus minus delta X atau ketidakpastian pengukuran ya. Itu adalah, nah ini adalah 15,6 ya, karena ini belum sampai 15,7, jadi kita tulis 15,6, kemudian plus minus ketidakpastiannya berapa? 0,05 ya, satuannya cm. Oke. Loh, kenapa kita tidak memakai 0,5 mm? Nah, karena apa? Karena kita harus satukan satuannya ya. Jadi kalau kita mengukurnya
X0-nya ini dalam sentimeter, otomatis delta X-nya ya atau ketidakpastian juga harus sama sentimeter juga. Maka cara membacanya ya ini merupakan rentang saja. Jadi rentang antara 15,6 dikurangi 0,05 berarti berapa? 15,5 ya sampai 15,65 seperti itu. Jadi rentang ya, bisa plus bisa minus. Nah kemudian untuk instrumen panjang ya, kita sudah ketahui bahwa ada mistar ya yang sudah kalian pelajari. Kemudian ada dua alat ukur lagi yang kalian akan pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah jangka sorong ya. Wujud jangka sorong adalah seperti ini ya. Jadi jangka sorong sendiri ya itu ada dua macam ya. Ada yang jangka sorong digital, kemudian ada juga jangka sorong yang analog seperti ini. Nah kalau dalam hal ini adalah jangka sorong yang analog ya, jadi perlu pengukuran untuk mendapatkan hasilnya ya. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Yang sebelah bawah ini merupakan namanya rahang bawah ya. Rahang tetap bawah maksudnya apa? Ya ini rahang bawah untuk mengunci, tapi ini tidak bisa bergerak. Kalau ini rahang geser bawah, berarti rahang yang berada di bawah tapi bisa digeser maju mundur. Ini rahang atas, kemudian rahang geser atas, ini bisa digeser. Kemudian ini adalah pengunci, kemudian ini adalah skala nonius inci ya. Diperlukan kalau misal kalian ingin menghitungkan dalam satuan inci, tapi biasanya tidak kita gunakan. Kemudian ini adalah skala nonius, kemudian ini alat bantu geser. Nah ini skala utama ya, yang bagian besar ini tengah ini. Kemudian tangkai pengukur kedalaman. Nah sebenarnya untuk jangka sorong ya, ini maaf ini jangka sorong itu ada macam-macam ya. Itu biasanya diukur ya dalam satuan cm. Nah ini kan cm ya. Biasanya ukurannya bisa mengukur antara 0 sampai 20 cm. Nah fungsi dari jangka sorong itu sendiri atau vernier kapiler ya itu ada 3. Yang pertama dia bisa untuk mengukur diameter, kemudian panjang, tebal, sisi luar dari suatu benda menggunakan rahang bawah ya. Jadi kalau mengukur diameter luar, kemudian panjang, tebal itu pakai diameter pakai yang rahang bawah. Kemudian untuk mengukur diameter atau lebar sisi dalam ya, diameter dalam itu pakai yang rahang atas. Seperti contohnya mengukur diameter dari cincin, diameter dalam cincin itu pakai yang rahang atas. Kemudian juga bisa mengukur kedalaman atau ketinggian dari suatu benda, jadi menggunakan tangkai ukur, yaitu yang belakang ini ya, tangkai ini. Nah kemudian untuk ketelitian ya atau skala terkecil jangka sorong ya itu adalah 0,1 mm ya. Jadi kalau mistar tadi apa 1 mm, kalau jangka sorong lebih kecil lagi, lebih teliti lagi yaitu 0,01 cm. Nah langsung saja ya untuk cara membaca pengukuran dari jangka sorong. Nah di sini ada sebuah jangka sorong ya, ditunjukkan pasti ada skala yang atas sama skala yang bawah ya. Nah ini sudah mengukur tebal benda atau panjang benda bagi sisi luarnya dengan rahang bawah ya. Nah cara membacanya adalah kalian lihat dulu skala utama. Nah skala utama yang mana? Yang bagian atas ini ya, bagian atas. Kemudian kalian amati skala utama ini, kalian amati terletak pada pengukuran berapa sebelum skala nonius, sebelum 0 ini. Oke. Kebetulan ya, kebetulan saja untuk skala nonius ini ya, yang 0-nya ini tepat di pengukuran skala utama di 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Tepat di 1,5 ya. Jadi tepat di 1,5. Ya, maaf. Ini ada sedikit kekeliruan. 1,5 ya. 1,5. Nah.
1,5 ya. Kemudian, nah kita tuliskan skala Noniusnya. Skala Nonius yang bawah ini. Ya, lihat skala Noniusnya yang berhimpit itu yang berhimpit pada nomor berapa? Oke, kita lihat. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini mungkin antara 4 dan juga 5 ya. Tapi ini lebih ini mungkin karena gambar ya yang kurang teliti. Jadi misalkan yang berhimpit itu adalah nomor 4 ya. Ini salah ya, 4 ya. Nah, maka 4 tadi kita kalikan dengan ketelitiannya atau skala terkecilnya, yaitu kan 0,01 cm. Berarti 4 dikalikan 0,01, nah dapatkan 0,04. Tinggal kita jumlahkan 1,5 ditambah 0,04, nah jadinya adalah 1,54 ya. Jadi lihat skala utama, kemudian skala utama itu harus yang sebelum 0 ya. Tapi kalau ini kalau pas 0 juga kita tulis yang pas 0 saja. Kemudian lihat skala Nonius. Skala Nonius keberapa yang berhimpitan ya atau lurus seperti ini dengan skala utamanya. Kemudian yang berhimpitan itu mendapatkan nomor berapa, kemudian dikalikan ketelitiannya. Kemudian untuk contoh selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita lihat yang sebelum 0 ya. Sebelum 0 ini untuk rahang atasnya menunjukkan berapa ini? 1,5 dan juga 1,5 ya yang ini. Nah, angka 0 pada skala Nonius antara 1,5 dan juga 1,6. Maka kita ambil yang di depannya ya, berarti 1,5. Kenapa enggak 1,6? Nah, karena 0-nya ini belum sampai ke 1,6. Jadi sampainya baru ke 1,5. Maka kita tulis 1,5. Kemudian skala Noniusnya ya, di sini yang berhimpit nomor berapa ini? Oke, nomor 8. Berarti kita tulis 8 kemudian dikalikan ketelitiannya atau skala terkecilnya yaitu 0,01. Nah, menghasilkan di sini skala utamanya 1,5, kemudian skala Noniusnya adalah 0,8 karena 8 dikalikan 0,01. Hasilnya adalah 1,58 cm. Nah, ya, dalam jangka sorong satuannya cm. Kemudian instrumen pengukuran panjang kedua itu adalah mikrometer scope. Contohnya seperti ini ya gambarnya. Ya, seperti ini bisa berputar. Nah, ini ada rahang tetap, kemudian yang ini ada rahang geser. Ada mur pengunci. Ini ada skala utama ya, yang lurus ya, horizontal. Kemudian yang vertikal, nah ini adalah skala Nonius. Kemudian ada selubung luar ya. Nah, ini biasanya juga untuk memutar-mutar dan juga roda gerigi untuk mengencangkan juga seperti itu. Untuk alat ukur mikrometer scope ya, jadi ketelitannya adalah 0,01 mm atau 0,01 cm ya. Jadi bisa mengukur lebih kecil lagi, maka lebih teliti ya. Misalkan kalau jangka sorong sama mikrometer scope, jadi lebih teliti mana? Tentu lebih teliti yang mikrometer scope karena lebih bisa mengukur suatu ketebalan yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, contohnya yang ini ya. Nah, yang horizontal ya, yang ini kan skala utamanya, kemudian yang vertikal itu adalah skala Noniusnya. Nah, skala Nonius ya nanti bisa bermacam-macam, biasanya sampai 0 sampai 50 seperti itu. Kalau skala utamanya bisa sampai 10, mungkin 20, 30, macam-macam ya. Nah, tergantung alatnya. Kemudian di sini kita lihat cara membacanya adalah lihat yang skala utama ya sebelum garisnya ini, sebelum ke skala Noniusnya. Oke, ini 0. Ini 1, antara 0 dan 1 kan ada satu garis di bawahnya ini, maka ini kan otomatis setengahnya ya kan, 0,5,
1. Kalau ini berapa? 1,5. Ini 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ini belum sampai ke 5 ya. Jadi yang terlihat adalah 4,5. Maka kita tulis skala utamanya adalah 4,5 mm ya. Jadi untuk jangka sorong satuannya adalah milimeter. Kemudian kita lihat skala noniusnya yang berhimpitan dengan garis pada skala utamanya ya, yang lurus ini ya. Yang berhimpitan yang mana? Ini 25 ya, 26, 27, 28. Kemudian di sini 29 ya. Berarti 29 yang berhimpitan. Maka kita tulis 29 dikalikan 0,01 mm. Dapatnya berapa? Ya, 0,29. Nah, jadi bisa ditulis ya. Skala utamanya 4,5, kemudian skala nonius atau skala putar itu 0,29 dijumlah mendapatkan 4,79 mm. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.